Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang credit risk prediction model dari Rakamin dan juga IDX Partner. Introduction, perkenalkan nama saya Titis Wadiputro. Saya mahasiswa teknologi rekayasa internet dari UGM yang sekarang sedang memiliki minat di data science, AI, machine learning, IoT, cyber security, dan juga backend. Nah, di sini bisa dilihat dari slide saya. Selanjutnya ada course dan certification. Saya mempunyai MTCNA, MTCRE, dan juga Cisco Certification seperti CCNA, Operation System Endpoint, Introduction to IoT, dan juga English. Company profile, IDX Partner, yaitu consulting, sebuah perusahaan berbasis di perusahaan konsultan yang berbasis di Jakarta. Perusahaan ini berfokus pada penyedia solusi berbasis data analitik. IDX Partner juga membantu klien, terutama industri keuangan, dengan analitik canggih dan juga solusi berbasis AI untuk optimalkan probabilitas atau profitabilitas dan mengatasi berbagai tantangan bisnis. Untuk proyek ini latar belakangnya yaitu dibuat oleh Rakamin dan juga IDX Partner dengan tujuan untuk membangun model machine learning yang dapat memprediksi resiko kredit dari data pinjaman historis. Nah, metodologi dan prosesnya, proyek ini mengikuti alur kerja data science end-to-end untuk membangun model prediction resiko yang akurat dan juga bebas data leakage. Selanjutnya data understanding. Di sini merupakan data pinjaman kredit dari tahun 2007 sampai 2014 dengan memiliki 75 kolom. 5 kolom diantaranya merepresentasikan tanggal, terdiri dari 466.285 baris, memiliki total 40 kolom dengan missing value. 17 kolom merupakan kolom tanpa data atau empty column. Selanjutnya data cleaning dan preparation. Di sini ada step 1, step 2, dan step 3. Bisa dilihat dari PPT, yaitu definisi target binary, code loan yaitu fully paid, bad loan yaitu charge off, flat, dan default. Step 2 yaitu remove undefined status, buang baris dengan status current, dan juga increase period. Yang terhapus yaitu 227.372. Selanjutnya step 3, drop irrelevant column, empty column 100% null, 17 kolom, ID column unnamed yaitu null, ID, member ID. Selanjutnya tag column, URL, description, title, empty title, dan juga zip code. Selanjutnya exploratory data analysis. Bisa dilihat dari gambar, mayoritas pinjaman berkisar dari 5.000 sampai 15.000 dolar. Suku bunga terdistribusi yaitu 5 sampai 25%. Home ownership yaitu mortgage paling banyak. Purpose debt consolidation paling banyak. Heatmap korelasi yaitu interest yaitu plus 0,26. Selanjutnya installment highly correlate with loan amount yaitu 0,95. DTI yaitu plus 0,12 dengan correlation with bad allowance. Selanjutnya risiko gagal bayar per grade pinjaman bisa dilihat yaitu grade A, B yaitu low risk, grade C, D medium risk, grade E, F, G high risk. Investigasi data leaks. Setelah menganalisis fitur awal dan membuat plot korelasi terhadap target is bad loan, ditemukan beberapa fitur dengan korelasi yang hampir sempurna mendekati 1 sampai 1 seperti recovery, total RC print, PRNCP, dan sebagainya. Fitur ini merupakan bentuk data leakage karena nilainya baru muncul setelah pinjaman dinyatakan gagal bayar. Artinya model secara tidak sengaja mematuhi hasil akhir sebelum prediksi dilakukan. Selanjutnya data leakage investigation. Di sini dapat dilihat data pinjaman terdistribusi dengan beragam karakteristik. Mean loan amount yaitu 14.113 dolar. Mean interest rate-nya 13,24%. Perlu analisis korelasi mendalam untuk deteksi data leakage. Selanjutnya yaitu data leakage detection. Ada 10 feature dengan korelasi lebih dari 0,5. Mengapa bocor? Fitur-fitur ini berisi informasi setelah pinjaman selesai. Contohnya recovery, uang yang berhasil ditagih setelah gagal bayar. Solusinya semua fitur ini sudah dibuang dari model. Selanjutnya data preparation.
Di tahap ini dilakukan beberapa langkah, memastikan data bersih, penanganan missing value, selanjutnya tidak ditemukan data duplikat, dan outliner ditangani dengan metode capping untuk mempertahankan informasi penting. Selanjutnya dilakukan proses feature encoding menggunakan kombinasi manual encode, binary encode, ordinal encode, dan serta one-hot encode untuk mengubah variabel kategorikal menjadi numerik. Selanjutnya, fitur selection dilakukan dengan menghapus fitur berkorelasi tinggi dan memanfaatkan fitur importance dari random forest. Pada tahap berikutnya, fitur dinormalisasi menggunakan standar scalar agar model lebih stabil dan konsisten. Terakhir, data dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian dengan rasio 80-20 menggunakan stratified split untuk menjaga keseimbangan proporsi target. Selanjutnya, data leakage handling. Problemnya yaitu fitur mengandung informasi masa depan yang hanya tersedia setelah pinjaman selesai. Solusinya menghapus 10 leaky feature seperti di slide. Impact-nya yaitu model sekarang hanya menggunakan informasi yang tersedia saat aplikasi pinjaman diajukan. Selanjutnya model link evaluation. Di sini ada logistic regression dengan AUSI score 0,7090. Selanjutnya nomor 2 random forest dengan AUSI score 0,7087. Selanjutnya model 3 yaitu XGBoost dengan AUSI score 0,7175. Selanjutnya model comparison. Nah, di sini model evaluasi menunjukkan bahwa XGBoost menjadi model terbaik untuk mendeteksi risiko bad loan. Meskipun nilai AUSI-nya tidak paling tinggi, model ini memberikan keseimbangan terbaik antara precision dan recall. XGBoost mampu mengidentifikasi sekitar 63% nasabah berisiko gagal bayar, sehingga lebih efektif dibandingkan model lain dalam konteks manajemen risiko kredit. Model ini dapat digunakan sebagai alat pendukung keputusan bagi tim underwriting, sehingga pengajuan yang terindikasi berisiko dapat direview lebih lanjut secara manual. Dengan pendekatan ini, potensi kerugian akibat kredit bermasalah dapat ditekan secara signifikan. Selanjutnya fitur importance, yaitu top 3 most important feature, yaitu interest rate, loan amount, dan debt to income ratio. Insight-nya kita dapat yaitu suku bunga adalah faktor risiko paling signifikan, DTI dan jumlah pinjaman juga berpengaruh besar, grade pinjaman encode terdistribusi signifikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan, proyek ini berhasil membangun model prediksi bad loan yang valid. Salah satu pencapaian penting yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan data leakage pada 10 feature yang membuat model lebih jujur dan juga tidak overfitting. Selanjutnya, dari berbagai algoritma yang diuji, XGBoost memberikan performa yang terbaik. Model dioptimalkan menggunakan masalah imbalance data melalui pendekatan scale post weight yang secara signifikan meningkatkan kemampuan deteksi bad loans. Temuan ini membuktikan bahwa deteksi data leakage dan fitur yang tepat sangat penting dalam membangun model credit risk yang kredibel. Selanjutnya yaitu rekomendasi bisnis. Berdasarkan hasil analisis rekomendasi bisnis mengelompokkan pinjaman dengan resiko tinggi, resiko menengah, dan juga resiko rendah. Seperti yang dilihat, resiko tinggi 15% dengan grade C ke bawah, DTI-nya lebih dari 30%. Selanjutnya yang menengah dengan suku bunga 10-15% dengan grade B sampai C dengan DTI 20-30%. Selanjutnya risiko rendah ditangani dengan suku bunga 10%, grade A sampai B dan DTI 20%. Dapat dipertimbangkan untuk proses fast track atau persetujuan otomatis. Rekomendasi ini memastikan sistem tetap efisien namun menjaga kontrol sistem secara optimal sehingga keputusan kredit lebih cepat dan tepat dan konsisten sesuai tingkat risiko pemohon. Terima kasih.